Sosok pemuda yang membawa bendera merah putih saat demo kembali diperbincangkan lantaran masih ditahan polisi. Lutfi Alfiandi sempat viral lantaran potret dirinya membawa bendera merah putih saat demo yang dipenuhi gas air mata beredar di media sosial. Dalam foto karya fotografer kompas.com, Gary Androy ini, pemuda yang diketahui berinisial LA ini tampak memegang telepon seluler dan bendera merah putih di kedua tangannya. Foto ini viral di media sosial dan aplikasi pesan percakapan. Banyak yang menjadikannya sebagai background di ponsel. Kemudian, pada awal Oktober 2019 lalu, Lutfi Alfiandi justru diamankan oleh pihak Polres Metro Jakarta Barat. Seperti yang diberitakan Kompas.com Rabu 2 Oktober 2019 mengatakan, LA ditangkap bukan karena pelecehan bendera. Diamankan pada saat terjadi kerusuhan tanggal 30 September tidak ada kaitannya dengan pelecehan bendera, ujar Edi. Pada saat itu, ia menyebutkan kasus LA tengah didalami. Menurut dia, status LA saat ini sudah bukan pelajar karena sudah lulus dari pendidikan menengah atas. Hampir 2 bulan Lutfi ternyata masih ditahan. Hingga kini Rabu 27 November 2019, warganet Twitter gaungkan tagar bebaskan Lutfi. Ternyata selama ini sang ibunda kerap membagikan bagaimana kondisi sang anak melalui media sosial Facebook Nurhayati Sulistia. Lalu pada akhir November ini Lutfi harus dipindahkan ke Salemba. Potret perpisahan Nurhayati dengan Lutfi pun viral dan mendapat banyak respon dari warganet. Pada postingan tersebut, Nurhayati meminta sang anak jangan pernah tinggalkan sholat. Proses pemindahan Lutfi Alfiandi ke Salemba, jaga diri baik-baik ya nak, jangan tinggalkan sholat, mama selalu berdoa yang terbaik buatmu, tulis akun Nurhayati Sulitya pada 25 November 2019. Akun sosial media @gerindra juga ikut mempertanyakan soal kasus yang menjerat Lutfi. Ternyata pemuda bernama Lutfi tersebut ditangkap polisi lantaran ikut dalam aksi unjuk rasa di gedung DPRD pada 25 September 2019, segera disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat AKBP Tahan Marpaung mengatakan kasus tersebut telah dilimpahkan berkas perkaranya dan dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Setelah berkas perkara LA dinyatakan berstatus P21, Kejari Jakarta Pusat bersama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan mengatur jadwal persidangan LA sebagai terdakwa.